اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد مبارك وصل وبارك أسأل العرب والعجم والإمام كيفة والحرام وترجمان في سلوكنا ومنبع الهل والحكمة والحكم جاد القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب المصطفى بلغ رسولنا وكلنا ومضى يا وسيع الكرم يا رب المصطفى بلغ رسولنا وغفر لنا واجعل مولدك الرزق لنا مددا يا ربي المصطفى ولك كلنا نبيا مرسلا فلنفوت جزءا لإسرائيل فاسدا يا ربي المصطفى واغفر لنا أنت العليم والوجد يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة البيضاء كتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويباركنا في الدين ويرزقنا كما إخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى جميع من أوصى أموالهم في بنائه وتأميره وإلى المؤلف هذا الكتاب شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأساتذة المحترمون أيها الحضور الكرام bersyukur masih saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali khususnya saya pribadi setelah mungkin satu pertemuan tidak hadir karena kebetulan ya itulah salah satu kegiatan yang sangat padat mulai Sabtu, Minggu, Sukabumi, terus Senin ada kegiatan festival di kampus, kemudian sore ngaji di Al-Mujahidin, malamnya ceramah di Jatuhin, Musalisat, malam Selasa itulah saya kena ujian dan cobaan pas ujian. Alhamdulillah cepat ditangani sehingga saya di rumah sakit 4 hari dan dirawat di rumah berobat jalan hampir 1 bulan. Tanggal 7 kena, kemarin tanggal 1 saya sudah mulai beraktivitas meskipun belum sempurna kesehatan, masih ada terasa bahal atau kebas di sebelah kiri, tapi ya memang harus banyak digerakkan. Alhamdulillah bicara saya, ingatan saya, makan, tidur enak sehingga rasa nyeri itu bisa diatasi dengan egoisme. Tentu itu semua di samping usaha untuk terus berobat, karena Allah berfirman pada hari itu bahwa yashfi, maka kita wajib ikhtiar dan juga berkat doa dari jamaah Portugal semuanya. Saya diingatkan oleh Allah sehingga istirahat hampir 1 bulan total, tanggal 7 sampai akhir bulan November. Dan kemarin Jumat sudah mulai beraktivitas walaupun masih belum sempurna betul. Karena itu terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mendoakan mudah-mudahan kesehatan saya pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya kira menjadi peringatan buat saya dan mungkin juga pelajaran bagi para asatidz khususnya yang sudah berusia di kepala 5 ke atas ya harus membatasi diri. Ya, apa itu yang dibatasi? Pertama, tidur harus cukup, istirahat harus cukup, makan harus teratur, kemudian olahraga. Itu saya kira yang semua kontradiktif dengan yang dilakukan oleh saya, mungkin juga sebagian para asatidz dengan sibuknya merasa masih muda aja gitu. Ternyata tidak bisa membagi waktu, ya maka diingatkan. Saya kira ini bagi pelajaran buat saya dan juga buat kita semua, terutama yang berusia di atas kepala 5 apalagi 60, pasti ada keterbatasan. Maka atur cara tidur, cara makan dan istirahat yang cukup dan olahraga. Yang penting gerakan, olahraga 19 menit segala macam.
Nah, saya kira itu menjadi suatu pelajaran bagi saya dan ini juga berbagi kepada para asatidz dan jamaah yang lain. Salam dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Para jamaah sekalian, pada pertemuan 2 bulan yang lalu kita sudah sampai pada surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 47. Pagi ini kita akan lanjutkan surat An-Nisa ayat 48. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Subhanallahul azim. Kalau secara harfiah, secara literal artinya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi orang yang kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia sudah melakukan dosa yang besar. Nah, ayat ini hampir sama dengan ayat berikutnya, nanti ayat 116 ya, dalam surat yang sama, surat An-Nisa, cuma di ujung yang berbeda. Wa may yusyrik faqad dhalla dhalalan mubina. Awalnya sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di ayat 48 ini ujungnya wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sedangkan dalam 116 wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Ini menunjukkan bahwa ini suatu warning ya, suatu peringatan keras dari Allah kepada kita, hambanya jangan sampai menyesal. Nah itu secara harfiah. Kemudian tafsirnya, tafsir itu maksud. Oleh karena itu tafsir itu bisa berbeda apabila satu ungkapan, satu kalimat, satu ayat yang bersifat umum. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka. An yushraka. Dalam ilmu nahwu itu ada an dan fi'il mudhari'. Berarti itu nanya sama dengan masdar. Jadi al-isyrak. Ya, asyrak itu perbuatannya. Orangnya namanya musyrik. Cuma kalau dalam bahasa lain kita bisa biasa menyebutkan jangan musyrik, kamu jangan melakukan musyrik. Padahal kalau musyrik itu orangnya, perbuatannya namanya asyrik atau isyrak menyebutkan. Jadi ayyusyraka bihi itu bimana al-isyrak, yaitu menyekutukan Allah, menyandingkan Allah, menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada yang lain. Nah itu disebut dengan perbuatan syirik, orangnya disebut musyrik. Jadi orang musyrik itu bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah disebut apa? Kafir kan? Nah, kafir. Jadi ada kafir, ada mukmin, kebalikannya. Nah ada orang beriman kepada Allah tapi juga beriman kepada yang lain. Itu yang disebut dengan syirik. Dia menyekutukan Allah. Yang dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyekutukan Allah ketika dia meninggal dunia tidak bertobat atau belum tobat kepada Allah, nggak ada harapan lagi dia untuk mendapatkan ampun. Nah, jadi itu maksudnya bukan berarti orang yang musyrik kemudian dia otomatis nggak mendapat ampunan. Kalau dia bertobat, dia mendapat ampunan pada Allah sebelum meninggal dunia tentunya. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah, maka nggak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Artinya kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia sempat bertobat, seperti juga bagian sahabat kan sebelumnya syirik kan.
Tapi ketika dia sebelum meninggal dunia bertobat, maka kemungkinan untuk mendapatkan ampunan terbuka luas. Nah, berbeda dengan dosa-dosa lain yang dilanjutkan ayat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaitu dan Allah akan mengampuni maduna. Maduna itu ditafsirkan siwa, jadi selain. Zalika, selain apa? Selain dosa syirik itu. Jadi misalnya orang melakukan dosa selain syirik, ya, apakah berjudi atau berzina atau mencuri segala macam, itu kan dosa juga. Nah, kalau dia kemudian meninggal dunia belum sempat bertobat dari dosa-dosa itu, maka kemungkinan dia ampuni dosanya masih terbuka. Gitu. Mungkin ada amal solehnya yang pernah dilakukan, yang kata Allah, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat mengcover, menutupi atau menghapus perbuatan buruk. Nah, bisa dari situ, atau karena dia punya waladun soleh misalnya yang mendoakan dia, maka kemungkinan untuk mendapatkan ampunan masih terbuka luas. Meskipun dia belum sempat bertobat taubatan nasuha sebelum meninggal. Tapi kalau yang pertama tadi syirik itu ya udah nggak mungkin lagi dia mendapat ampunan dari Allah. Itu maksudnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, ay dosa selain syirik itu kemungkinan diampuni dosanya itu sangat terbuka dengan berbagai macam cara, apakah amal solehnya atau anak solehnya atau jariahnya dan sebagainya, itu masih terbuka. Karena itu kita harus hati-hati ya, terhadap kesyirikan itu, karena kita sudah berikrar dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 ikrar kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu lah kami menyembah, yaitu kepada Allah maksudnya, dan hanya kepada pula kami mohon pertolongan. Jadi jangan meminta atau menyembah apalagi kepada selain Allah, karena itulah yang disebut dengan syirik. Jadi sekali lagi bahwa syirik itu bukan berarti dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Dia percaya, tapi dia menyandingkan Allah dengan yang lain dengan alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa, sebagai mediator, sebagai alat cara untuk mendekatkan kepada Allah. Lama-lama dia lupa, tapi yang disebut bukan Allah, justru mediatornya itu, wasilahnya itu, medianya itu yang disembah. Apakah itu patung, apakah itu berhala, apakah itu hewan, apakah itu pohon, apakah itu kuburan, gunung kawi misalnya. Awalnya sih dia menjadikan tempat itu tempat berdoa, tapi lama-lama kurang sadar dia lupa mintanya kepada tempat itu. Itu yang disebut dengan syirik. Makanya hati-hati kalau ziarah itu kan, jangan sampai minta kepada kuburan siapapun dia, terakhir kepada Nabi, pada wali segala macam. Jangan salah niat, jangan salah minta, karena kita sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sangat peringatan sangat keras dari Allah. Bahkan dalam 2 ayat dalam surat yang sama, Allah menyatakan dengan firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, apa maksudnya itu? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu tadi secara harfiahnya, dan mengampuni dosa selain mengampuni dosa selain dosa syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Al-maghfirah lahu bi an yudkhilahul jannah bila adzab. Jadi kalau dia melakukan dosa lain selain syirik, maka jika Allah menghendaki lima yasha itu, yaitu lima yasha apa? Al-maghfirah lahu, memberikan ampunan kepadanya dengan cara apa? Memberikan ampunan itu dapatnya bi an yudkhilahul jannah, yaitu meskipun dia dosa dimasukkan ke dalam surga bila adzab, tanpa melalui proses siksa, karena dia mendapatkan ampunan tadi lima yasha. Wa man syaa'a adzab. Tapi kalau Allah menghendaki ya dicuci dulu gitu. Jadi ada yang meskipun dia dosa langsung bila adzabin, karena lima yasha tadi wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha, atau wa man syaa'a adzab minal mu'minin. Jika Allah menghendaki maka disiksa dulu.
digodok dulu, ya dicuci dulu gitu. Minal mukminin, yaitu orang-orang yang beriman tadi yang berdosa, yang belum sempat bertobat, maka ada dua kemungkinan kali itu, bisa langsung diampuni, langsung masuk surga, atau dicuci dulu, kemudian baru masuk surga. Tapi kalau yang pertama tadi, naudzubillah, itu gak ada kemungkinan semacam itu. Baik dicuci dulu, gak mungkin udah langsung saja, naudzubillah. Ya, summa yudhul jannah. Nah, setelah disiksa tadi, dibersihkan dari dosa-dosanya yang belum sempat dia bertobat. Wa man syaa'a alai adzabahu minal mu'minin bidunubihi summa yudkhilul jannah. Jadi maka kemungkinan yang kedua, orang yang berdosa itu disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka orang beriman, karena berdosa dengan dosa-dosanya, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian di ujung ayat ini Allah menutup dengan firman-Nya, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan apapun, maka faqad iftara itsman 'azima. Maka berarti dia sudah melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau dalam ayat 116 tadi bedanya di ujungnya sini. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti dia sudah tersesat yang sangat jelas. Nah, itu ayat yang ke-48 yang bisa kita simpulkan bahwa dosa manusia itu ada dua kategori. Ada dosa yang sama sekali tidak akan diampuni. Maksudnya kalau orang meninggal dalam keadaan melakukan dosa itu, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa selain syirik. Maka ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah mengampuni dosa orang itu, sehingga meskipun dia berdosa, mungkin amal baiknya lebih baik, maka dia langsung masuk surga tanpa melalui proses siksa tadi, pencucian atau pembersihan. Nah, atau jika Allah menghendaki, maka melalui proses pembersihan dulu. Tetapi kalau dia masih ada iman dalam hatinya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dijelaskan di ujung ayat itu bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar, zamban azim. Nasima aikabiro. Kemudian ayat berikutnya, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Itu bunyi ayatnya yang artinya secara harfiah, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ya, apakah Anda tidak perhatikan, engkau tidak perhatikan orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, ngangkat dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, menganggap dirinya bersih, diri mereka bersih. Nah, siapa maksudnya? Ya, wahum al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Hai suqalu, di mana mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Jadi mereka mengatakan kami ini orang-orang Yahudi itu anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Nah, ini kan yuzakkuna anfusahum, menganggap dirinya paling bersih, paling dekat, paling dicintai oleh Allah. Orang lain gak ada apa-apanya. Nah, itu maksudnya tazkiyatu nafsi. Jadi yuzakkuna anfusahum. Jadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya yang paling dicintai Allah, yang lain gak ada apa-apanya. Nah, jadi coba kamu perhatikan kata alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, apakah kalian tidak memperhatikan mereka, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi yang mana mereka mengangkat diri mereka, menganggap diri mereka suci, bersih, seraya mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami ini orang-orang Yahudi itu adalah anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Ai laisal amru bi tazkiyatihim anfusihim balillahu yuzakki may yasha. Nah, jadi yang bisa menyatakan bahwa seorang itu tinggi derajat di hadapan Allah, suci, bukan diri kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bal Allahu yuzakki. Yuzakki bi mana yutahhir. Jadi Allah lah yang membersihkan,
mengatakan diri seorang itu suci atau tidak, baik atau tidak, bukan kalian yang menilai. Kalian hanya berusaha berjaya untuk melakukan kebaikan itu. Tapi yang menyatakan bahwa engkau itu suci, bersih, itu adalah Allah. Balillahu yuzakki may yasha. Jadi Allah lah yang membersihkan orang-orang yang dikehendaki may yasha dengan cara apa? Bil iman, dengan keimanan yang ada dalam hati. Wala yuzlamuna fatila, ay la yunqasuna min a'malihim. Fatila ay qadra isyrafil muat. Kita terjemahkan biasanya fatila itu sedikit pun, karena itu meskipun sekedar kulit atom, kan udah kecil banget gitu. Kulit atom itu seperti apa gitu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ujung ayat ini bahwa wala yuzlamuna ay yunqisuna min a'malihim fatila. Bahwa mereka itu manusia hamba Allah. Tidak ada yang akan dizalimi, dianiaya, dikurangi amal perbuatannya fatila sedikit pun. Sedikit pun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang mukmin, orang-orang Islam, jangan sampai seperti sifat orang-orang Yahudi itu yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya suci, sehingga mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, dan orang lain itu menurut mereka ya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dan bukan Allah yang mengecap orang itu baik, bukan manusia yang mengecap dirinya baik, tapi Allah telah yang menilai. Balillahu yuzakki may yasha, itu dengan keimanannya, dan Allah sama sekali tidak akan mengurangi pahala-pahala atau amal mereka sedikit pun. Kemudian ayat berikutnya ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Jadi unsur, perhatikan. Maksudnya unsur itu lihatlah, perhatikan, amatilah. Muta'ajiban, seraya kagum, seraya aneh gitu. Itu apa? Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Bagaimana mereka bisa melakukan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi dengan mengangkat dirinya. Bidzalika, dengan tadi yang mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Mereka membuat atau melakukan suatu kedustaan. Wa kafa bihi mamsi. Cukuplah. Kedustaan itu menjadi dosa yang sangat jelas bagi mereka, mubinan an bayyinah. Nah, itu ayat yang keempat, waqafa bi isma, ayat ke-40 ke-50 ya. Kemudian wa nuzila fi Ka'ab bin Ashraf wa nahwihi min ulama il-Yahud. Jadi ayat berikutnya ini turun yang kita sebut dengan sababun nuzul. Jadi background atau latar belakang turunnya ayat berikut, yaitu wa nuzila fi Ka'ab bin al-Ashraf. Ayat berikutnya itu diturunkan sebabnya ada Ka'ab bin Ashraf, yaitu dan selainnya min ulama Yahud, jadi salah seorang dari ulama orang Yahudi, lamma qadimu Makkah wa syahadu qatla Badr, yaitu salah seorang dari tokoh Yahudi, ulama Yahudi, ketika mereka datang ke Makkah setelah peristiwa perang Badar. Lamma qadimu Makkah wa syahadul qatla, dan mereka menyaksikan korban-korban yang tewas dalam peperangan dari kalangan kaum musyrikin Makkah. Kemudian apa yang dia lakukan? Wa harradu al-musyrikina 'alal ahdi bi tahrim. Mereka, maksudnya orang-orang ulama Yahudi itu datang ke Mekah setelah kasus perang Badar, kemudian menyaksikan korban dari kalangan kaum musyrikin. Kita tahu perang Badar itu perang yang pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah yang menyerang pertama dari suatu lokasi namanya Badar. Dan kita bisa berkunjung ke sana karena selama ini
Badar itu kan nggak bisa dikunjungi karena agak jauh dari kota Madinah. Kalau perang Uhud, perang yang kedua, ya nggak jauh dari pusat kota Madinah sehingga bisa dikunjungi. Kalau saat ini kan orang bisa umroh bisa kemana-mana, gitu kan? Bukan hanya 3 kota Mekah, Madinah, Jeddah, karena bisa ke Taif, juga bisa ke Badar. Kalau saya dulu sebelum ada jalan tol, waktu pertama kali haji selama 3 bulan di sana dari Ramadan haji itu lewat Badar gitu. Jadi lewat Badar sebelum jalan tol itu berliku-liku melewati wadi segala macam, sehingga jarak dari Mekah ke Madinah itu 800 kilo dengan jalan yang berliku-liku. Nah, tapi melewati Badar itu nanti kurang lebih 100 kilo dari pusat kota Madinah. Jadi perjalanan dulu itu ya sehari semalam itu kalau kita mau ke Madinah dari Mekah, ya, karena belum ada jalan tol, karena kan dipotong setengahnya gitu, 425 kilo. Apalagi orang-orang tua kita dulu belum ada kendaraan mobil kan, pakai onta, berapa lama mereka harus menempuh jarak itu. Nah, jadi mereka orang ulama Yahudi ini datang ke Mekah memprovokasi orang-orang Quraisy. Setelah kekalahan dalam perang Badar, kemudian mereka datang ke Mekah melihat korban-korban baik yang tewas maupun yang luka. Kemudian harladul musyrikin, memprovokasi orang-orang musyrik untuk apa? Ala ahdi bisahri, supaya balas dendam. Memprovokasi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, yaitu untuk balas dendam, wa muharabatin nabi, untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan provokasi itu, maka tahun berikutnya, tahun ketiga terjadi perang kan? Yaitu perang Uhud. Sehingga kemudian pada perang Uhud itu ya umat Islam menderita kekalahan, antara ya karena sebab orang-orang munafik itu yang diserse, yang membelot dari pasukan kaum muslimin, padahal dia yang pertama kali mengusulkan supaya kaum muslim itu keluar dari kota Madinah. Setelah terjadi peperangan atau menjelang terjadi peperangan, kemudian mereka diserse, kemudian membelot, akhirnya pasukan kaum muslimin menjadi berkurang. Kemudian juga ada yang tidak konsisten, diperintahkan di satu jabat rumah untuk menjaga pasukan dari arah atas, kemudian karena melihat dunia ghanimah, kemudian tergiur untuk turun, hanya meninggalkan posisi. Nah, itu salah satu penyebab perang Uhud yang membuat kaum muslimin menderita. Tapi itu menjadi pelajaran, karena itulah kehidupan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari itu kami putarkan, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Nah, itu namanya kehidupan, supaya ketika kita di atas jangan lupa diri, ketika kita di bawah harus sabar. Itulah sifat orang mukmin yang kata Rasulullah, beliau sangat kaku ajaban di amrul mukmin, inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin in asabatu syarra asabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Aku sangat kagum, kata Rasulullah, dengan dua sifat orang mukmin, dan itu tidak ada kecuali pada diri mereka. Nah, apa dua sifat yang sangat dikagumi Rasulullah SAW? Orang mukmin itu kalau dia mendapatkan sarra, pakai sin ya, sin itu kegembiraan, surur kan. Jadi kalau syarra salah nyebut bisa keburukan kan. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia tidak lupa diri, syakar, tapi dia bersyukur. Sebaliknya, karena tadi hidup itu adalah roda yang selalu berputar, wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia menghadapi dharra, suatu yang tidak menyenangkan, maka dia hadapi dengan apa? Sabar, tabah. Jadi dua-duanya bagus, baik tadi dalam keadaan gembira maupun dalam sedih. Duanya sangat dikagumi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka memprovokasi kaum musyrikin Makkah supaya balas dendam. Sakrihim dengan cara apa? Wa muharabatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melakukan agresi, penyerangan, perang terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah.
Ayatnya adalah alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila sabila. Jadi alam tara ilal ladzina utu nasiban. Jadi apakah kalian tidak amati, tidak perhatikan, tidak melihat pada orang-orang yang utu nasiban minal kitab, yang mereka diberikan sebagian dari Alkitab, ilmu dari Alkitab, yaitu bagi orang Yahudi tentu Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Tapi mereka diberikan pengetahuan tentang keesaan Allah, tentang Tuhan, tentang ajaran yang Allah sampaikan melalui Nabi Allah Musa alaihissalam dalam Tauratnya. Kemudian mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka justru beriman kepada al-jibti wa taghut. Jibti wa taghut ini adalah sonamani li Quraisy. Itu nama dua berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu al-jibti wa taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru. Nah, mereka maksudnya orang-orang Yahudi tadi, mereka memprovokasi seraya mengatakan lilladzina kafaru, yaitu kepada orang-orang yang kafir, maksudnya orang-orang kafir Makkah. Di sini Abi Sufyan wa ashabihi inna qalu lahum, antara lain tokohnya adalah Abu Sufyan dan para sahabat-sahabatnya ketika mereka mengatakan qalu lahum anahnu ahda sabila wa nahnu ulatal bait nuskil hajja wa nuqri dhaifa wa naqul ani wa naf'alu Muhammad. Jadi kata mereka kepada Abu Sufyan, tokoh kaum musyrikin Mekah pada saat itu, bukankah kita ini lebih lurus jalan kita ahda sabila, jalan yang lebih mendapat petunjuk. Kenapa? Wa nahnu ulatal bait, karena kita lah orang-orang Mekah itu yaitu yang merawat, yang mengurus bait, maksudnya Baitul Ka'bah Musyarrafah. Wanuskil hujjah, kita juga yang memberikan fasilitas minum kepada para jamaah haji. Karena haji itu sejak Nabi Ibrahim ada sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang merawat, mengurus Baitullah. Maka karena Baitullah ada tempat yang belum, maka kalian itu orang-orang Quraisy itu orang yang paling mulia ketimbang Muhammad, ketimbang orang-orang Mekah, kata mereka, orang Madinah, kata mereka. Karena kita lah yang merawat Masjidil Ka'bah, kemudian kita lah yang memberi minum orang-orang jamaah haji, kita lah yang menyambut para tamu Allah itu, kemudian kita lah menolong orang-orang yang membutuhkan, dan kita lah yang mewujudkan ibu dari Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah. Itu lahir dari keturunan mereka. Wa qad khalaqa dina abaihi. Ini provokasi namanya kan? Orang Yahudi kepada penduduk Makkah. Nah, kemudian kita sudah fasilitasi segalanya di Makkah ini, termasuk ibunya Nabi Muhammad. Tapi kemudian khalaqa dina abaihi. Muhammad itu kata mereka dalam provokasinya itu menyelisihi, menyalahi, menyimpang dari agama nenek moyang mereka, abaihi, dari orangnya. Wa qata'ar rahim. Kemudian dia juga, ini tuduhan ya, provokasi, dia juga yang memutuskan hubungan tali silaturahim, yaitu antara Nabi Muhammad dan keluarganya yang tentu yang kafir pada saat itu, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab misalnya. Dialah yang memutus silaturahmi. Kemudian wabarakal haram, dialah yang meninggalkan tanah haram ini, Makkah al-Mukarramah. Nah, haula'i ay antum ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi mereka itu ay antum ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Apa mutawif? Nah, jadi itu provokasi orang-orang Yahudi kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah yang kalah dalam peperangan Badar supaya membangkitkan rasa dendam kepada Muhammad, sehingga berhasil mereka memprovokasi sehingga pada tahun berikutnya mereka menyerang kota Madinah. Nah, kemudian ulaika alladziina la'anahumullah.
Jadi mereka orang-orang seperti itulah orang-orang Yahudi tadi memprovokator yang memprovokasi orang-orang Mekah adalah orang-orang yang la'anahullah, yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu ibadul anil khair, dijauhkan dari kebaikan. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan penolong. Nasira aymani'an min adab. Maksudnya nanti di akhirat nanti dia tidak akan ada yang menolong, yang mencegah dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lahum nasibu minal kufri. Bahkan mereka akan mendapatkan nasibun, mereka memiliki atau mendapatkan nasib. Jadi bahasa Indonesia emang udah nasibnya, yang bagiannya di nasib. Cuma karena kita nggak punya sod diganti dengan sin, ini nasib. Di dalam nasibu minal mulki, jadi mereka mendapatkan bagian dari kerajaan itu. Laisa lahum syai'un minhu walau kana, meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat dari itu semua, meskipun mereka memiliki. Fa'idza la yuktuna an-nasa nakira. Nah, meski demikian mereka itu orang-orang Yahudi itu mereka tidak memberikan orang lain nakira syai'an tabian, sedikit pun dia tidak mau berbagi kepada etnis lain, kepada agama lain, kepada bangsa lain. Qadrana qarati min tahrirwan, meskipun sekedar satu kulit daripada apa yang itu tadi atom gitu, dari saking kecilnya. Nah, jadi dia tidak mau berbagi. Lifarti bukhli, karena kebangetan pelitnya gitu. Jadi lifarti bukhli, jadi bahasa Indonesia bakhil ya. Nah, bakhil orangnya itu orang yang pelit. Nah, itulah sifat-sifat orang Yahudi. Jadi mereka meskipun mendapat tadi kekuasaan, tapi mereka tidak mau berbagi sedikit kepada orang lain. Akhirnya yang sudunan nasa, bahkan mereka itu iri dengki kepada orang lain, khususnya kepada Nabi SAW. Orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu ketika Rasulullah berhijrah ke sana, mereka iri karena Nabi itu mendapat sambutan yang luar biasa dari kaum Ansar dan juga mendapat dukungan dari kaum Muhajirin. Maka mereka iri. Maka dengan iri itu tadi memprovokasi orang-orang Quraisy supaya dendam kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka iri, dengki, dan ini penyakit hati. Iri dengki itu kepada orang lain. Jadi tidak senang kalau orang mendapatkan kenikmatan. Bahkan berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, kembali kepada dia. Itu namanya hasud ya. Iri dengki. Iri dengki di mana iri dengki itu ya bisa menghilangkan pahala, seperti kayu bakar melahap api melahap kayu bakar. Nah, itu sifat iri dengki yang ada pada orang-orang Yahudi. Dengki terhadap apa? Alama atahumullah min fadli, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari anugerah Allah, yaitu kepada mereka, kepada Nabi Muhammad. Apa itu kelebihan? Minan nubuwah, yaitu kenabian. Jadi mereka berharap bahwa kenabian itu hanya dari golongan Bani Israel, tidak kepada kelompok Ismail, yaitu sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, mereka iri. Yatamannauna zawalahu. Nah, iri itu, hasil itu didefinisikan, yaitu mengharap kehilangnya kenikmatan itu pada orang lain, pada dalam konteks ini pada diri Muhammad. Wa yaquluna law kana nabiyyan lastagola anin nisa, sehingga mereka menuduh bahwa karena Nabi Muhammad istrinya banyak, sehingga dia katakan seandainya Muhammad itu nabi, pasti dia tidak menyibukkan diri dengan wanita-wanita itu. Nah, itu karena timbul dari rasa iri. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahu mulkan azima. Dan padahal kata Allah kepada mereka, faqad ataina ala Ibrahim, maka sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim
yaitu masuk dari keturunan Ishak, yaitu Yakub dan seterusnya ke bawah yang kita sebut dengan Bani Israel, seperti kakek nenek moyang mereka, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semua adalah Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari pihak jalur Ishak, sedangkan Arab dari jalur Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kedua-duanya nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Nah, kepada mereka Bani Israel, yaitu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, itu Allah sudah anugerahkan kepada mereka yaitu Alkitab wal Hikmah. Alkitab yaitu masing-masing Taurat maupun Injil. Kemudian hikmah itu adalah nubuwah, kenabian yang cukup banyak dari Bani Israel itu. Kemudian wa atainahum mulkan azima. Kemudian kami juga telah memberikan anugerah kepada Bani Israel itu kerajaan yang besar, mulkan azima. Maka Nabi Daud tis'un wa tis'una imra'ah. Pada Nabi Daud misalnya punya istri 99, wa Sulaiman al-Qud ma bainal qurrah wa sadiyah, dan Nabi Allah Sulaiman 1000 wanita antara mereka dan tempat saya. Nah, tapi umat amana bihi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ingat bahwa sebagian mereka, sebagian kecil mereka ada yang beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man sadda anhu ay a'radan. Nah, sebagian dari orang Yahudi dan bahkan kebanyakan mereka itu sadda ay a'radan, berpaling, menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu alam yu'min, yaitu dengan tidak beriman kepada risalah misi yang diemban oleh baginda Rasulullah SAW. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah bagi mereka yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad dari orang Yahudi itu yang tidak beriman, sebagian ada yang beriman tapi minoritas, cukuplah neraka jahanam merupakan tempat kembali mereka, adzaban liman la yu'min, yaitu siksa bagi orang yang tidak beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang terakhir ini yaitu ayat 55, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui kasus-kasus orang Yahudi di mana mereka iri dengki kepada umat Islam, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga melakukan apa saja untuk memprovokasi non-Muslim untuk melawan umat Islam. Dan padahal mereka Allah telah anugerahkan, yaitu tadi Alkitab wal Hikmah, baik kenabian yang cukup banyak dari Bani Israel itu, kemudian juga hikmah, yaitu kenabian dan Alkitab tadi. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, tapi tetap iri dengki. Hanya sebagian kecil saja yang beriman, mayoritas mereka mengingkari, menolak, berpaling dari misi yang diemban oleh baginda Rasul. Jika itu yang terjadi, maka neraka jahanamlah mereka akan tempati dan akan mendapatkan siksa. Bagi mereka yang tidak beriman kepada risalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Demikian para jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan kita terhindar dari sifat tadi kesyirikan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.